Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang. Pada pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah biologi. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasari. Saya biasa dipanggil Bu Anissa sebagai salah satu pengampu mata kuliah ini. Mata kuliah biologi merupakan mata kuliah wajib di semester 1 dengan jumlah SKS 3, di mana 2 SKS adalah teori dan 1 SKS adalah praktikum. Untuk pengampu dalam mata kuliah biologi ini, ada saya dan nanti dengan Bu Nani. Pada pertemuan pertama atau pertemuan hari ini, saya akan memberikan kontrak perkuliahan dan menyampaikan pendahuluan dari keseluruhan materi biologi. Oh iya, saya lupa. Silahkan adik-adik absen terlebih dahulu karena portal sudah saya buka. Silahkan absen ya. Untuk memahami tentang perkuliahan biologi, kita mulai perkuliahan dengan kontrak kuliah. Di dalam kontrak kuliah, kita akan sama-sama untuk memahami apa saja capaian pembelajaran, kemudian bagaimana indikator keberhasilan, dan bentuk penilaian dari perkuliahan ini. Oke, silahkan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang kontrak perkuliahan, silahkan diisi link yang ada di layar kalian. Saya beri waktu. Oke, terima kasih. Oke, sudah pada mengisi link yang sudah saya bagikan ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kontrak perkuliahan, di mana di kontrak perkuliahan ini yang pertama kali akan saya sampaikan kepada kalian yaitu tentang capaian pembelajaran dari mata kuliah biologi ini. Oke, bisa dilihat untuk capaian pembelajaran ada 2. Yang pertama, capaian pembelajaran prodi, dan yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Dari RPS ini, pada intinya, di capaian pembelajaran yaitu mahasiswa harus bisa menjelaskan konsep dasar, kemudian bisa menerapkan prinsip-prinsip dasar, dan mengembangkan sikap ilmiah. Supaya kalian bisa menjelaskan konsep dasar dan pengaplikasiannya, maka perlu memahami. Kajian itu kan ada proses berpikir yang lebih daripada menghafal. Bener nggak? Kalau menghafal itu kan cuman sama persis seperti yang di buku. Tapi kalau menganalisis, kalian bisa mengembangkan dari teori yang sudah ada. Jadi artinya dituntut kalian untuk berkreasi, untuk lebih mengembangkan diri. Itu di tingkat perguruan tinggi. Ya, jadi bedanya di SMA dengan di perguruan tinggi itu tingkatannya lebih tinggi. Jadi ketika kalian mata kuliah apapun ya, tidak hanya di biologi, semua materi di perkuliahan itu jangan menghafal, tetapi pahami. Pahami inti dari materi tersebut. Karena kalau kalian paham, itu tidak akan lupa. Tapi kalau kalian hanya menghafal, saya yakin berapa jam kemudian itu pasti akan lupa. Benar nggak? Ya, sama seperti kalau kalian mengenal seseorang, itu lebih tidak hanya luarnya, ya kan? Karakternya itu pasti paham. Misalkan pacarnya atau pasangannya, tidak hanya sebatas tahu namanya, pekerjaannya, tempat tinggalnya di mana, kesukaannya apa, benar nggak? Tetapi lebih dari itu, ya kan? Bagaimana dia karakternya ketika dia marah, ketika dia lagi senang, ekspresinya apa, itu pasti kalian tahu. Nah, di perguruan tinggi dituntut untuk seperti itu. Jadi kalian harus bisa tahu lebih dalam, ya. Terus kemudian yang kedua, kalian juga dituntut untuk mampu menjelaskan apa itu konsep seluler, kemudian massa dan siklus energi pada organisme. Yang ketiga, kalian dituntut untuk mampu menjelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan organisme multiseluler. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan itu meliputi apa saja? Ada yang tahu? Proses pertumbuhan dan perkembangan itu meliputi apa aja? Kan jawabannya udah ada.
Proses pembelahan sel. Oke, atau pembelahan diri. Ya, bisa. Terus proses sistem pencernaan, nutrisi, transportasi, reproduksi, imunitas, regulasi, koordinasi, serta ekskresi. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan menjelaskan tentang hereditas. Hereditas itu yang seperti apa kira-kira? Hereditas, ada yang pernah mendengar kata hereditas? Pernah apa? Ayo. Apa itu hereditas? Kira-kira apa yang di benak kalian ketika mendengar hereditas? Bukan. Pewarisan apa? Sifat keturunan. Siapa tokohnya? Siapa? Bukan. George Mendel. Mendel, Bapak Mendel. Ingat? Belum. Pernah dengar tapi ya. Nah, itu. Terus kemudian selain menjelaskan hereditas, itu menjelaskan variasi. Jadi dengan adanya keanekaragaman genetis itu menghasilkan variasi, ya, di mana variasi ini nanti yang menjadi perkembangan keanekaragaman organisme baik bernilai ekonomi maupun ekologi. Dan yang kelima, mempunyai keterampilan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang teknologi hasil pertanian atau khususnya di bidang pangan melalui penerapan ilmu biologi tepat guna. Nah, nanti di tugas saya nanti kalian akan bersama saya setelah UTS. Jadi minggu depan sampai dengan UTS akan dilanjutkan oleh Bu Nani terlebih dahulu. Nah, nanti setelah UTS sampai dengan UAS akan ketemu dengan saya. Untuk UASnya nanti saya akan memberikan tidak ujian materi tetapi lebih ke studi kasus. Kita akan coba belajar berdiskusi menjadi orang yang memiliki keberanian untuk mencari sebuah solusi. Sekarang ini yang menjadi topik permasalahan di bidang biologi itu apa sih? Kira-kira menurut kalian yang menjadi topik semua dunia itu merasakan apa? Angkat tangan dong, jangan rebutan. Ayo, salah satu, silahkan sebutkan nama. Mm-mm. Oke, Jepang membuang limbah radioaktif. Siapa tadi namanya? Panggilannya saja. Aldo. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu karena keberanian Aldo untuk menjawab pertanyaan. Oke. Jadi Jepang membuang limbah radioaktif. Kira-kira dampaknya apa dari radioaktif itu? Pencemaran. Pencemaran kemana? Air. Lebih spesifiknya perairan, ya kan? Nah, oke. Sekarang saya tanya, di sebuah perairan itu ada mikroorganisme, ada organismenya enggak? Ada. Ada banyak atau sedikit? Banyak. Oke. Terus hubungannya apa dengan limbah yang dibuang oleh Jepang itu? Iya, tercemar. Maksudnya setelah lautnya tercemar itu efeknya bagaimana? Ikannya mati. Apakah hanya ikan saja yang mati? Tidak. Kira-kira apa yang mati selain ikan di laut? Nah, oke, silakan. Habitat. Bukan. Definisi habitat itu apa sih? Itu memang istilah-istilah yang di biologi. Ada habitat. Habitat itu artinya tempat tinggal. Oke. Berarti kurang tepat ya jawabannya, tapi nggak apa-apa. Jadi yang penting di kelas saya ingin kalian itu berani mengungkapkan pendapat. Masalah benar salah itu nomor sekian, tapi saya menilai keberanian kalian untuk mengemukakan pendapat, ya seperti itu. Oke, tadi balik lagi. Selain ikan apa sih yang mati dari limbah? Oke, silakan. Heeh. Garam. Oke, boleh. Namanya siapa? Aura Prima. Panggilannya Winda.
Jauh banget ya. Oke, jadi garamnya tercemar. Oke, ada lagi jawaban lain? Silahkan. Yang cewek dulu ya, yang cowok ngalah ya. Sebutkan nama, ma, panggilan singkatnya aja. Oh, Nibi. Jawabannya apa? Oke, pinter, terumbu karang. Nah, ada lagi. Yang cowok, tanaman yang seperti apa? Oke, tanaman tanaman sekarang saya tanya, tanaman di perairan, di laut sama di darat sama atau beda? Hah? Yang di darat dari air laut? Tidak dong. Maksudnya gimana kok yang di darat di air laut? Coba kalian bandingin. Contoh tanaman di laut tuh apa? Yang tadi namanya siapa? Daiva. Oke. Diva apa Daiva? Daiva tuh bener kan? Tanaman laut yang Daiva tahu tuh contohnya bagaimana? Pintar rumput laut. Nah, rumput laut itu kan beda sama misalkan pohon mangga. Kan secara morfologi beda toh. Jadi nggak ada, maksudnya tidak ada hubungan tumbuhan yang di laut. Jadi tumbuhan di laut itu cuma bisa hidup di laut, nggak bisa dia hidup di darat ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi kira-kira isu lain selain itu tadi, pencemaran limbah yang dilakukan oleh Jepang, ada lagi nggak permasalahan yang terkait topik biologi? Hmm? Angkat tangan dong. Ayo, ada lagi nggak permasalahan? Oke, silakan. Kenapa? ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Ya, bisa. Nah, itu kenapa faktornya? Kebakaran hutan. Oke, tadi ada ya salah satu pertanyaan dari pretest tadi ya, yang perilaku untuk mempertahankan kelestarian lingkungan, ya kan? Oke, jadi polusi kendaraan, kemudian pembakaran hutan, kemudian penggunaan AC yang berlebihan itu memang faktor-faktor yang memicu terjadinya meningkatnya polusi dan menyebabkan penyakit ISPA ya. Terus sekarang yang merasa suhunya panas nggak sih kalau di luar? Ya nggak? Panas. Nah, itu kira-kira ada kaitannya nggak? Ada. Nah, kaitannya kira-kira di mana? Pemanasan global. Jadi, pemanasan global tadi kemudian itu bisa menyebabkan ISPA. Nah, nanti di ujian saya akan mencoba untuk memacu supaya kreativitas kalian itu muncul. Jadi, bagaimana peran kita mahasiswa khususnya karena kita sudah belajar biologi untuk mencoba memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada. Nah, itu nanti ujiannya saya buat seperti itu ya. Jadi lebih menarik daripada kalian hanya menghafal teori ya. Kalau menghafal teori saya yakin bisa sendiri, tetapi saya ingin lebih daripada hanya menghafalkan teori ya. Itu yang ingin saya uh, harapkan dari perkuliahan saya. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran yang saya sebutkan tadi ada indikator keberhasilan. Jadi kalian bisa memahami atau menjelaskan tentang konsep biologi, klasifikasi, peran, struktur, serta interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa itu struktur, fungsi, serta proses enzimatis pada tingkat seluler, baik pada hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme. Kemudian kalian bisa menjelaskan proses dari organisme multiseluler yang tercermin dari pertumbuhan dan perkembangannya serta sistem-sistem penyusunnya. Kemudian yang keempat, kalian bisa menjelaskan mekanisme pewarisan materi genetik, kemudian sehingga terbentuknya keanekaragaman hayati. Dan yang kelima, ini menyumbangkan gagasan guna terciptanya teknologi yang bisa meningkatkan sumber daya lokal atau kesejahteraan hidup individu. Ya.
Nah, kemudian untuk penilaian dari saya ada tugas, kemudian nanti ada ujian dan ada nilai keaktifan, ya. Kalau komposisi di penilaian saya, tugas itu bisa kuis atau nanti saya suruh bikin makalah, itu nanti bobotnya 30%, ya. Terus kemudian ujian itu bobotnya 40% dan kehadiran saya keaktifan saya kasih 10%. Jadi yang di kelas lebih aktif menjawab, bertanya itu akan ada nilai plus bagi kalian, ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini nanti akan saya share di e-learning. Ada yang mau ditanyakan untuk kontrak perkuliahan? Dan satu lagi pesan saya tidak mau apabila kalian hanya absen tetapi tidak masuk ke kelas. Ya, itu pesan dari saya. Saya menekankan eh, dari awal kalian harus jujur. Jangan sampai kalian hanya menggugurkan kewajiban. Deskripsi secara singkat untuk mata kuliah biologi itu adalah menjelaskan berbagai fenomena biologis di dalam sistem pangan yang melibatkan organisme hidup. Kemudian tujuan pembelajaran menjelaskan sistem kehidupan berbagai tingkatan kehidupan, menerapkan konsep kehidupan, menjelaskan keterkaitan antara mekanisme pewarisan genetika, ekologi, dan keanekaragaman, serta keterampilan pemecahan permasalahan. Sekarang kita pendahuluan. Biologi itu apa yang ada di dalam benak kalian? Silakan. Makhluk hidup, kehidupan. Yang lain? Yang lain? Ada? Ada makhluk hidup? Oke, sebutkan nama. Dewan Daru organisme. Oke, ada lagi? Yang cewek-cewek nih, yang oke. Lingkungan. Panggilannya Lia. Oke. Sebut oke, ada lagi? Oke. Makhluk hidup. Oke, ada lagi? Terakhir nih. Yang cowok deh, belakang. Yang pakai kaos hitam, baju kerah hitam. Apa? Ya, kamu pakai kaos kerah hitam nggak? Ya, metabolisme. Namanya? Oh, Iqbal. Dengar saya Akbar soalnya. Oke, jadi nih, organisme hidup. Oke. Nah, nih saya lengkapi ya. Jadi, biologi itu berasal dari dua kata, bio dan logi. Bio itu artinya hidup, dan logi itu dari bahasa Yunani yang diterjemahkan itu logos. Logos itu artinya ilmu. Jadi biologi itu adalah ilmu tentang kehidupan atau makhluk hidup. Nah, jadi di dalam ilmu biologi ini sangat dekat dengan keseharian kita. Ya enggak? Semua aspek itu pasti membahasnya tentang makhluk hidup. Nah, jadi makanya mata kuliah biologi ini menjadi mata kuliah dasar yang nantinya itu akan dikembangkan di semester kedua. Nanti ada materi biokimia, ketemu lagi dengan saya. Di semester selanjutnya ada materi ilmu gizi, itu nanti juga dasarnya dari biologi. Jadi makanya pesan saya, pahami materi dari biologi ini, supaya nanti di semester-semester selanjutnya kalian tidak susah untuk belajar mata kuliah lebih lanjut. Ya, seperti itu. Nah, nih, misalkan, ini gambar apa? Botol. Saya slideshow. Nyamuk, jentik. Oke. Tuh, di tempat saya kok. Nah, yang disebut kehidupan itu yang bagaimana? Sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Yang disebut sebagai kehidupan itu yang bagaimana sih?
Hah? Ada pertumbuhan. Kayak yang tadi belakang apa? Oh, Ferdinand. Oke. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Beradaptasi. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan proses pertumbuhan? Namanya Ferry. Yang membedakan objek fisik namanya panggilannya oh Basirah. Oke. Jadi yang dibilang kalian jawabannya itu benar. Gini, yang namanya kehidupan pasti ada sebuah kegiatan. Ya enggak? Dikatakan ada kehidupan itu ada yang ada makhluk hidupnya dan ada kegiatan yang berlangsung. Ya toh? Nah, kalau di gambar ini dicoba kita lihat di toples yang egg, yang di bagian egg atau telur, ini apakah sudah bisa dikatakan ada kehidupan? Sudah. Kenapa? Nah, telur itu bakal individu menjadi nyamuk. Iya enggak? Kalau toples saja itu baru bukan kehidupan. Jadi intinya kehidupan ada makhluk hidup dan ada proses atau tahapan perkembangan atau pertumbuhan di dalamnya. Ya, itu yang perlu kalian garis bawahi. Oke. Terus kemudian yang kedua, dari telur dia tumbuh menjadi larva. Cirinya gimana? Kalau pertumbuhan itu, ciri dari pertumbuhan itu apa? Berubah bentuk. Itu perkembangan. Beda antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ayo, bedanya gimana? Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi maknanya berbeda antara keduanya. Nah, bedanya apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Mengalami siklus itu lebih ke pertumbuhan atau perkembangan? Perkembangan. Oke. Nah, lalu pertumbuhan itu yang seperti apa? Tadi yang mengalami siklus itu sudah kategori atau ciri-ciri perkembangan. Lalu kalau pertumbuhan itu seperti apa cirinya? Fisik. Oke. Kalau fisik itu berarti apa yang berubah? Bentuk. Oke. Lebih tepatnya lagi ukuran. Pinter. Ya kan kalau fisik itu kan identik sama ukuran. Sampai ada istilah body shaming itu kan lebih ke ukuran, ya kan? Ini saya tidak ngomong body shamingnya ya. Jadi yang namanya proses pertumbuhan itu perubahannya di ukurannya dari makhluk hidup tadi. Misalkan telur yang awalnya hanya kecil, tidak bisa terlihat mata, dia tumbuh menjadi larva yang ukurannya lebih besar, yang bisa dilihat lebih mata, yang bisa dilihat kasat mata. Benar? Oke, itu yang disebut sebagai pertumbuhan. Nah, kalau yang perkembangan itu ada siklus. Jadi artinya ada diferensiasi atau tahapan yang lebih spesifik daripada sebelumnya. Jadi misalkan kalau sebelumnya fungsinya itu sama, tetapi dengan adanya spesifikasi kan kalau spesifikasi kan itu kan lebih spesifik ya, lebih mengerucut lebih beda. Nah, itu yang disebut sebagai tahapan perkembangan. Ini coba dilihat, telur, larva, pupa, nyamuk, itu perkembangan, kan siklus. Jadi perubahan dari yang telur itu bentuknya sama, kemudian larva ukurannya lebih besar, pupa dan akhirnya nyamuk itu masuknya ke, karena nyamuk kalau di larva itu kan dia masih belum bisa mencari makan sendiri. Nah, tapi kalau ketika di nyamuk dia sudah bisa bebas lebih apa namanya individu utuh, ya. Ini yang disebut sebagai perkembangan. Jadi tahapan ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Nah, nih. Jadi semua proses kehidupan yang ada pada makhluk hidup
itu bisa kita lihat ciri-cirinya atau karakteristiknya. Yang pertama apa? Proses pengorganisasian itu pasti terjadinya secara kompleks. Sekarang saya tanya, penyusun terkecil dari makhluk hidup itu apa? Sel, ya kan? Nah, sel itu letaknya di mana? Sel itu letaknya di semua bagian tubuh, ya. Jadi sel itu kalau saya ibaratkan itu adalah komponen terkecil yang ada di dalam makhluk hidup. Nah, meskipun komponen ini kecil, tetapi fungsinya sangat besar. Kenapa? Karena di tingkat sel, aktivitas keseluruhan dari makhluk hidup ini akan terjadi. Misalkan proses respirasi. Proses respirasi itu menghasilkan energi. Sekarang saya tanya, aktivitas kalian butuh energi tidak? Butuh. Nah, ketika pertanyaan saya gini, ketika kalian makan nasi. Nah, setelah itu akan timbul rasa kenyang dan rasa kenyang itu karena ada energi. Nah, siapa yang mengubah makanan nasi itu menjadi energi? Siapa yang mengubah makanan itu menjadi energi? Lambung. Jawabannya itu adalah sel di dalam tubuh kita. Karena di dalam sel ada organel-organel sel. Salah satunya disebut sebagai organel mitokondria. Fungsinya itu adalah menghasilkan ATP. Ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian eh dari sel-sel yang ada di dalam tubuh, dia akan bergabung menjadi satu atau dia mengelompok berdasarkan bentuk dan fungsinya yang sama. Nah, kesatuan sel disebut apa? Jaringan, ya. Nah, jaringan, contoh dari jaringan itu apa sih yang kalian tahu? Yang paling mudah, ya? Jaringan. Apa? Apa tadi? Tadi apa jawabnya? Smart. Oke, contoh dari jaringan yang paling mudah apa? Ku kulit. Iya kan? Jaringan yang paling mudah itu kulit. Nah, kulit kita itu tersusun oleh berbagai jenis sel. Itu di satu bagian saja loh. Kulit itu kan ada di kulit tangan, ada kulit pipi, ada kulit kaki dan sebagainya. Nah, itu misalkan satu jaringan saja. Oke, terus kumpulan jaringan-jaringan yang sejenis akan membentuk sebuah organ. Contohnya organ apa? Jantung. Oke, fungsinya untuk apa? Memompa darah. Terus ada lagi otak. Oke, fungsinya untuk apa? Tidak hanya berpikir. Jadi otak itu untuk mengatur keseluruhan aktivitas. Tidak hanya aktivitas yang kita sadari, tetapi aktivitas yang tidak disadari. Tahu nggak contohnya aktivitas yang tidak disadari? Tidur itu sadar, kan kita tidur, iya nggak? Bernafas. Oke. Nah, jadi kerja-kerja yang tidak disadari seperti kerja organ jantung memompa darah, itu kan tidak sadar. Kalau kita sadar, nanti kita lupa, mati kita. Iya kan? Nah, fungsi otak itu tidak hanya melakukan kegiatan kita sadari seperti kita belajar, kita berjalan, kita makan, kita minum, itu tidak. Tetapi kerja-kerja yang lebih berat atau kerja-kerja organ vital kita, itu yang mengatur otak. Makanya kalau otak kita sampai rusak,
fatal. Pasti nanti keseimbangannya akan terganggu. Misalkan ketika otaknya itu apa namanya tidak bisa mengatur keseimbangan tangan, stroke, lumpuh sebelah. Nah, itu kan karena kerusakan otak ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Hati. Oke, untuk apa? Oke, merasa. Kok di sini kelasnya baperan ya? Jadi hati itu fungsinya untuk detoksifikasi atau menetralisir racun. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Racun di dalam tubuh itu berasal dari mana? Makanan. Makanannya bagaimana? Apa kalian makan makanan beracun? Pertanyaan saya. Tidak. Terus dari mana racunnya itu berasal? Dari residu. Oke, residu apa? Makanan. Residu makanan. Selain itu, boleh residu makanan. Residu makanan ini contohnya misalkan gini, kalian makanan gorengan. Ya, di sini ada yang nggak suka gorengan, ada nggak? Ada yang nggak suka gorengan? Hebat. Padahal makanan gorengan itu makanan juta umat ya. Semua pada suka ya. Jadi gorengan yang sering kita konsumsi atau makanan yang digoreng lah, itu akan menghasilkan asam lemak yang tinggi, khususnya asam lemak jenuh. Nah, asam lemak yang jenuh ini nanti bisa menghasilkan yang namanya eh, radikal bebas di dalam tubuh. Nah, radikal bebas ini adalah salah satu contoh racun yang terbentuk di dalam tubuh. Selain itu, racun itu juga bisa dari residu kendaraan atau residu udara kotor. Kita tidak bisa menghindari menghirup udara ketika misalkan berkendara. Walaupun udah pakai masker, tapi kan tetap kita masih terhirup, ya enggak debu-debunya. Nah, debu-debu yang tidak sengaja kita hirup atau misalkan di ruangan yang banyak debunya itu kan juga kita menghirup partikel-partikel yang kotor. Nah, itu juga sebagai zat toksik bagi tubuh. Nah, yang mengeluarkan itu adalah hepar atau hati, ya. Oke, selanjutnya eh, kumpulan dari organ-organ disebut sebagai sistem organ. Misalkan sistem organ apa? Paling mudah, pencernaan. Ada organ apa saja di dalamnya? Yang dari paling pertama tuh ya. Hah? Kalian makan pertama kali masuknya ke mana? Nah, oke, lanjut. Oke. Heeh. Usus apa dulu nih? Usus kan ada usus halus, usus Hah? Usus halus, terus besar, terus 12 jari, terus terakhir dibuangnya lewat anus. Oke. Nah, organisme itu akan terbentuk oleh serangkaian sistem organ yang sangat kompleks. Kita ada sistem respirasi, ada sistem nutrisi tadi dan sebagainya. Termasuk juga sistem reproduksi, ya kan, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oke, lanjut ya. Terus di dalam tubuh ada proses metabolisme. Artinya dari tadi misalkan kalian makan nasi, kemudian bisa menjadi energi, itu selain adanya organ di dalam tubuh yang bekerja, juga ada senyawa kimia yang bekerja. Apa itu senyawa kimianya? Enzim, ya. Jadi enzim-enzim yang ada di dalam tubuh akan memetabolisme. Artinya dia akan menyederhanakan dari yang berbentuk kompleks menjadi bentuk lebih sederhana. Secara garis besar, nanti yang akan kita pelajari di dalam perkuliahan biologi itu ada proses evolusi di antara makhluk hidup, kemudian ada keanekaragaman hayati, kemudian kita juga belajar metabolisme energi untuk aktivitas hidup,
kita belajar dasar-dasar genetika yang mempelajari pewarisan sifat keturunan, dan kita juga akan belajar sel sebagai komponen dasar makhluk hidup, baik itu pada tingkatan tanaman, hewan, ataupun mikroorganisme. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya heran, kalau tanyakan ke mahasiswa, ada yang mau tanya nggak? Mesti pada diam semua. Kenapa sih? Sudah jelas? Jelas, benar. Benar. Oke. Kalau sudah jelas, kira-kira ya ini kan tadi ya yang ups. Ini yang tadi saya sudah bab apa jelaskan untuk masing-masing tahapannya. Sebentar. Nah, ini. Nah, untuk pondasi dari ilmu biologi, ya. Yang pertama ada struktur kimia molekul kehidupan. Itu jadi bagaimana bentuk sederhananya menjadi bentuk yang lebih kompleks. Kemudian konsep asam basa untuk keseimbangan tubuh. Kemudian ilmu fisika juga ada. Nanti kita belajar yaitu pada perpindahan konsentrasi senyawa, baik itu difusi, osmosis maupun transport materi antar sel. Ada yang ingat nggak difusi itu apa? Apa itu difusi? Apa itu difusi? SMP darah, bukan. Kalau nggak salah ini materi buat ujian praktek kalau nggak salah. Yang telur direndam ke dalam air garam. Telur direndam ke dalam air garam. Pernah nggak praktikum atau ujian prakteknya seperti itu waktu SMP? Enggak apa lupa? Lupa. Jadi difusi itu perpindahan senyawa atau larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Itu difusi. Terus kemudian osmosis itu kebalikannya, kalau transport materi itu perpindahan dengan membutuhkan energi, ya. Oke. Nah, ini harapannya dari aplikasi biologi ini biologi ini bisa menjadi ilmu dasar untuk mata kuliah selanjutnya seperti mikrobiologi. Kemudian untuk mata kuliah biokimia, teknologi fermentasi, dan pada gizi pangan. Nanti untuk mata kuliah biokimia, teknologi fermentasi, gizi itu nanti akan ketemu sama saya di semester selanjutnya. Seperti itu. Dia mau tanyakan? Tidak? Oke. Nah, kesimpulan dari perkuliahan kita itu adalah tatanan kehidupan terbentuk dengan adanya keteraturan, baik di tingkat individu maupun lingkungan. Pada tingkatan individu, pengorganisasian seluler sebagai kunci untuk terciptanya keseimbangan sistem organ penyusun makhluk hidup. Pada tingkatan lingkungan, interaksi positif antara individu dengan faktor lingkungan menjadi senjata eksistensinya. Keanekaragaman makhluk hidup dapat terjaga apabila ada keseimbangan ekosistem. Oke, tidak ada yang mau tanyakan? Tidak. Masih ada 15 menit. Nah, silakan dikerjakan. Ambil kertas, tulis nama dan NIM, dijawab pertanyaan ini, ya. Ini pendapat masing-masing individu, tidak ada jawaban benar salah, ya. Jadi ini saya melatih kreativitas kalian untuk berpendapat, seperti itu. Tulis nama, NIM, dan kelas ya, jangan lupa untuk identitasnya. Saya kasih waktu 10 menit ya, karena ini sudah jam 8 kurang 10.
Jadi 10 menit untuk mengerjakan ini. Saya rasa cukup. Langsung aja tulis nama, NIM kelas, dan peranan yang bisa kita ambil untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan beserta alasannya. Ayo dikumpulin. Sudah semua? Ayo, sudah semua belum? Sudah? Oke. Terakhir, penutup dari saya. Udah dong. Nih, keep calm and study hard is the key to be success. Artinya? Artinya apa? Oke, jadi pelan-pelan, jangan kesusu, tetapi tetap tekun dan ulet. Itu adalah tangga untuk mencapai kesuksesan. Oke? Nah, oke, saya akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.